Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dari Maqalatus Shalihin, dari perkataan-perkataan orang-orang soleh. Qala asy-Syaikh asy-Syarif Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-Alawi rahimahullah wa nafa'ana bih. Berkata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, yaitu Al-Idrusul Akbar. Beliau mengatakan, lau bu'itha amwatun, lau bu'itha amwatun, lama amaru al-ahya'a, illa bimutala'atil ihya'. Lau bu'itha, jika dibangkitkan, siapa? Al-amwatu, orang-orang yang telah wafat. Lama amaru al-ahya'a, maka niscaya mereka tidak akan memerintahkan orang-orang yang hidup illa kecuali bimutala'atil ihya', kecuali mereka mayit itu akan berpesan kepada orang yang hidup untuk mempelajari mutola'ah kitab ihya'. Beliau mengatakan, wa qala ghairuhu minal masyayikh, ada sebagian yang lain mengatakan, Habib Rahman Segaf ini, ya, man lam yutali al-ihya ma fihi hayah. Siapa orang yang tidak membaca kitab ihya ma fihi hayatun, maka tidak ada kehidupan, maksudnya kehidupan rohani. Kehidupan rohani, masalah pendekatan diri sama Allah, pendekatan diri kepada Rasul, tidak ada. Rohaninya akan kering gitu maksudnya, tidak ngerti apapun. Sampai jadi pedoman tentang kitab Ihya ini, menjadi pedoman. Wa qala al-Faqih asy-Syarif Muhammad bin Ali Aidid rahimahullah wa nafa'ana bih. Berkatalah Habib Muhammad bin Ali Aidid, man la yuhibbu kutubal Ghazali, siapa orang yang tidak menyenangi kitab-kitab Imam Ghazali. Siapa orang yang tidak menyenangi kitab-kitab Imam Ghazali, falaisa huwa min abna'il akhirati, maka dia bukan termasuk orang-orang pencari akhirat. Maka dia bukan termasuk orang-orang pencari akhirat. Bal huwa min abna'id dunya. Tetapi mereka ini merupakan orang-orang pencari dunia. Benci, tidak senang ya.
Jadi kecintaan kepada kitabnya Imam Ghazali itu tanda kecenderungan hati kepada akhirat. Saya dibahas apa? Wirid, amalan, ya kan? Hatta bahas fikih. Nanti tasawuf harus segini, dan sebagainya. Wasamma ba'duhum kitab al-ihya'i al-bahrul muhit. Wasamma ba'duhum, sebagian mereka para ulama menamai kitab Ihya itu dengan sebutan Al-Bahrul Muhit. Yaitu lautan yang menyeliputi semuanya. Lautan yang meliputi segalanya. Apa maksudnya? Kok dikatakan al-bahrul muhit? Ai bahrud dunya wal akhirati wal ulumin naqliyati wal aqliyati. Diatur 4 hal. Karena dikatakan, sampai dikatakan lautan yang menyelimuti atau meliputi segalanya itu karena terdiri dari 4 hal. Dalam kitab Ihya itu. Yang pertama urusan dunia. Yang kedua urusan akhirat. Yang ketiga ulumun naqliyah, dalil. Qala fulan, qala fi kadza, naqliyah. Yang keempat aqliyah. Wal ulumil aqliyah. Yaitu yang berhubungan dengan akal. Wasammahu akharu, sebagian yang lain mengatakan, memberikan judul, memberikan nama kepada kitab Ihya ini Maghnatis Qulub, yaitu magnetnya hati. Yaitu magnetnya hati. Yajzibuha ila hadrati alamil ghuyub, karena menarik itu hati-hati manusia ila hadrati alamil ghuyub, ke sisi Allah al-ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Itu. Qala Utsman Bayazid, berkata Utsman Bayazid, qultu li Syekh Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar rahimahullah. Aku berkata kepada Habib Abdurrahman. Aku bertanya gitu ya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar. Kam tola'ta kitab al-ihya'i. Berapa kali engkau membaca kitab Ihya? Berapa kali? Duduk moco iki. Moco siti meneh moco duduk. Jadi moco sampai hatam, moco maneng, sampai hatam, moco maneng maksudnya. Itu lagi rutinan anak baca 1 bulan doh. Nggak, bukan gitu. Maksudnya itu bukan jus-jusan. Mulai awal sampai akhir 1, awal sampai akhir 2. Katanya beliau qala
Aktsaru min arba'ina marratan. Lebih dari 40 kali. Lebih dari 40 kali. Ba'duha qira'atu ala walidi. Sebagiannya aku baca di hadapan ayahku. Tadi ayahnya mengalim lisan. Sebagian aku baca depan ayahku. Qala ba'dul ulama kada kitabul ihya yang yakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab hampir-hampir kitab Ihya ini menyerupai dengan Al-Qur'an, hampir. Mau dibahas. Apakah sama dengan Al-Qur'an? Hampir. Tidak akan bisa menyamai, cuma dari menunjukkan kelengkapan yang ada dibanding kitab yang lain, gitu loh. Gitu. Fa innahu ma farata fihi min syai'in qad a'jazal ulama'u an muzahamatihi wa musyakalatih. Sehingga apa? Ma farata fihi min syai'in qad a'jazal ulama. Ulama ini tidak mampu untuk menandingi. Muzahama itu menandingi. Wa musyakalah. Musyakalah menyamai. Jadi fa innahu ma farata fihi min syai'. Tidak ada yang luput sedikit pun. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun dalam kitab Ihya itu. Gitu. Sehingga apa? Qad a'jazal ulama. Gitu. Sehingga para ulama ini benar-benar tidak mampu an muzahamati untuk menandingi. Wa musyakalati untuk menyerupai. Kenapa kok tidak bisa? Li'annahu ma farata fihi min syai'. Gitu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tercecer sedikit pun. Ini semuanya dilihat ya. Riwayat ini yang menyampaikan semuanya, riwayat ini ya. Kita lihat mulai tadi ya. Ada berapa habaib, tapi kebanyakan bukan habaib. Bukan habaib. Dengarkan. Wa qala al-faqih al-kabir al-syekh Muhammad bin Abi Bakar Abbad. Bukan Ba'abbad ya, Abbad. Ya. Syekh Muhammad Abbad mengatakan kepada Syekh Ahmad bin Al-Afif. Beliau tanya gini, hal indakum fil hajrain, kitab al-Ihya, hajrain nama daerah. Apakah di daerahmu itu ada kitab Ihya? Katanya Syekh Ahmad Afif, la. Tidak ada yang punya. Maka katanya beliau, faqala, katanya Syekh Muhammad Abbad, wa dhalamata. Aduh, betapa gelapnya keadaan itu. Wa dha'ufa islamah. Dan betapa lemahnya Islam di sana. Itu. Oh ya. Ditutup apa gini? Perhatikan. Ditutup gini. Wa ta'thiruhu liman tola'ahu qawiyyun jiddan. Itu pertama. Wa ta'thiruhu, pengaruhnya liman tola'ahu, untuk seseorang yang mempelajarinya, membacanya,
pengaruhnya itu qawiyun jiddan, amat sangat kuat. Satu. Wa barakatuhu syamilatun li sahibih. Dan keberkahan itu meliputi kepada orang yang baca. Dhahiratu manfaatuh. Yang mana manfaatnya itu amat sangat nyata. Jadi kitab ini berisi tentang riwayat-riwayat dalam kitab Ihya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.